Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala Dewi dengan NPM 0319040080. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik analisis data. Teknik-teknik analisis data di sini terdiri dari 4. Yang pertama ada teknik observasi, yang kedua ada teknik wawancara atau interview, yang ketiga ada teknik angket atau kuesioner, dan yang keempat ada teknik inventory. Yang pertama saya akan menjelaskan apa sih itu teknik observasi. Jadi, teknik observasi di sini yaitu cara mengumpulkan data melalui pengamatan terhadap suatu keadaan, kemudian peristiwa, situasi, kemudian kegiatan atau perilaku. Yang mana di dalam proses pelaksanaan teknik observasi ini peneliti dapat terlibat secara aktif di dalam situasi di mana observasi dilakukan, atau bisa juga tidak turut terlibat di dalam kelompok yang akan diobservasi, tetapi hanya berperan sebagai pihak luar yang mengamati tentang apa-apa saja yang terjadi di dalam kelompok tersebut. Kemudian di sini untuk melakukan observasi, peneliti perlu menyusun panduan observasi yang meliputi kayak format atau belangko observasi yang berisi aspek-aspek yang akan diteliti. Kemudian yang kedua ada teknik wawancara. Teknik wawancara di sini yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat komunikasi langsung, di mana melalui teknik ini peneliti berkomunikasi langsung secara verbal dengan responden untuk memperoleh data yang diperlukan. Kemudian teknik wawancara ini terbagi menjadi 2 tipe, yaitu tipe wawancara berstruktur dan tidak berstruktur. Yang ketiga ada teknik angket atau kuesioner. Yang mana teknik angket ini merupakan teknik pengumpulan data secara tertulis yang berisi pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab oleh responden secara tertulis pula, di mana angket dapat dikelompokkan ke dalam 2 bentuk. Yang pertama yaitu berstruktur dan tidak berstruktur. Kemudian yang keempat ada teknik inventory. Teknik inventory di sini yaitu alat pengumpul data yang bersifat mengukur kecenderungan karakteristik perilaku individu, yang mana meliputi sikap, kemudian kepribadian, kemudian minat, motif, emosi, dan sebagainya yang sifatnya tidak intelektual. Kemudian teknik inventory ini mempunyai skala interval sehingga bentuk data yang diperoleh yaitu adalah skor. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengembangan instrumen pengumpulan data, yang mana menurut Sunario Kartadinata terdapat prosedur umum dalam mengembangkan atau menyusun instrumen pengumpul data, yaitu yang pertama yaitu merumuskan pokok-pokok masalah secara operasional sehingga jelas aspek-aspek apa saja yang akan diungkapkan di dalam penelitian tersebut. Kemudian yang kedua yaitu menyusun kisi-kisi instrumen sebagai pedoman atau panduan untuk menulis butir pertanyaan atau pernyataan. Kemudian yang ketiga ada penulisan butir pertanyaan atau pernyataan yang sesuai dengan perincian masalah. Kemudian yang keempat ada uji coba instrumen. Uji coba instrumen di sini yaitu untuk menguji kualitas instrumen secara empirik. Dan yang terakhir yang kelima
penyusunan instrumen dalam format yang memadai. Kemudian ada teknik-teknik analisis data. Teknik-teknik analisis data di sini yaitu teknik analisis data yang digunakan tergantung terhadap jenis data yang diperoleh, apakah kualitatif atau kuantitatif. Jika datanya kualitatif, maka analisisnya menggunakan pendekatan kualitatif pula, yang langkah-langkahnya meliputi reduksi data, kemudian display data, mengambil kesimpulan, dan verifikasi. Yang pertama itu saya akan menjelaskan reduksi data. Reduksi data di sini yaitu data atau informasi yang diperoleh dari lapangan sebagai bahan mentah yang dirangkum, direduksi, kemudian disusun secara sistematis, dipilih hal-hal pokok atau difokuskan kepada hal-hal yang penting saja, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas atau tajam tentang hasil yang telah diperoleh. Kemudian yang kedua ada display data. Jadi display data di sini yaitu untuk mendapatkan gambaran yang utuh dari data yang diperoleh, atau gambaran tentang keterkaitan antara aspek yang satu dengan aspek yang lainnya. Maka data tersebut itu perlu dibuat displaynya, seperti grafik, kemudian matriks, bagan, atau jaringan kerja atau network. Kemudian apabila datanya bersifat kuantitatif, yaitu berupa skor atau angka, maka analisisnya menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan menggunakan perhitungan statistik. Kemudian ada populasi dan sampel. Populasi di sini merupakan sifat-sifat atau karakteristik dari sekelompok subjek, gejala atau objek yang dijadikan sebagai sumber penelitian, di mana populasi penelitian ini kadang-kadang tidak terbatas jumlahnya atau luasnya, sehingga tidak mungkin untuk diteliti. Kemudian ada dua macam penarikan sampel atau sampling, yaitu yang pertama ada probability sampling dan ada non probability sampling, yang mana probability sampling ini terdiri dari yang pertama yaitu ada sampel random atau acak, yang kedua ada sampel stratifikasi random, yang ketiga ada sampel cluster atau sampel menurut kelompok atau daerah. Kemudian adapun non probability sampling di sini terdiri dari yang pertama yaitu ada sampel aksidental, yang kedua ada sampel kuota, dan yang ketiga ada sampel purposive. Mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.